Ini sosok Susi, ART Ferdy Sambo dan kejanggalannya. Sosok Susi, ART Ferdy Sambo menjadi saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 31 Oktober 2022. Susi sudah bekerja di rumah Ferdy Sambo di Jalan Saguling dan Bangka sejak bulan Juli tahun 2020. Ketika bekerja di kediaman FS, ia bertugas memasak dan membereskan rumah. Diketahui Susi tinggal di Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Namun kehadiran ART Ferdy Sambo di persidangan Baradae menuai sorotan publik. Dalam foto bersama keluarga dan ajudan, Susi sebelumnya nampak tidak mengenakan kerudung. Tapi di persidangan penampilan ia berbeda, yakni mengenakan kerudung. Susi di foto. Susi di waktu. Adegan rekonstruksi. Susi di waktu sidang. Mendadak pakai jilbab. Mau nitip pertanyaan ke hakim. Apakah Susi muslim? Jika dilihat rata-rata ajudan Sambo non-muslim, minimal dites hafal surat Al-Fatihah. Jika tidak hafal, berarti sudah bisa dipastikan kecurigaan. Jaksa memang benar adanya. Kecurigaan pada Susi yang mendadak berhijab itu bermula dari asumsi jaksa penuntut umum. JPU curiga Susi mengenakan hands-free saat menjalani persidangan tersebut, sebab jawaban begitu berbelit dan terkesan berbohong. Ia dicurigai berkomunikasi dengan seseorang yang mendiktenya dari jarak jauh agar jawaban sesuai dengan kehendak pihak tertentu. Ketika ditanya, Susi menjawab dengan yakin bahwa dirinya tidak sedang mengenakan alat komunikasi apapun. Dalam persidangan, Susi dianggap hakim melakukan kebohongan selama sidang kasus pembunuhan Brigadir J. Majelis hakim sempat memperingatkan Susi untuk berkata jujur, sebab keterangan yang disampaikan Susi berubah-ubah. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menanyakan soal seberapa sering Ferdy Sambo tinggal di rumahnya di Jalan Saguling setelah Putri pindah dari Jalan Bangka Kemang. Seberapa sering saudara Ferdy Sambo pindah ke Saguling, tinggal di Saguling? Atau tidak pernah sama sekali semenjak Putri Chandrawati pindah? Sering ke Saguling. Apakah tidur di sana, menginap di sana? Tidur di sana, di Saguling. Tadi saudara bilang tidak sering. Namun jawaban Susi tidak konsisten, hingga Ketua Majelis Hakim menyampaikan adanya sanksi apabila keterangan Susi berbohong. Kesaksian Susi yang berbelit-belit serta terlalu sering menjawab lupa dan tidak tahu membuat hakim kesal hingga marah. Saking kesalnya, hakim bahkan sampai mengancam akan mempidanakan Susi atas tuduhan kesaksian palsu. Majelis hakim bahkan menyebut Susi ART Ferdy Sambo tersebut telah terjebak oleh kebohongannya sendiri. Apakah semua ajudan tinggal di Jalan Bangka? Saya tidak tahu, Mulia. Terus apa yang kamu tahu? Apa yang kamu tahu? Kamu ambil mikir, kalau mikir itu bohong. Paham? Baradae yang duduk di kursi terdakwa didampingi kuasa hukumnya Ronita Lampesi diberikan waktu oleh majelis hakim untuk berbicara atau menanggapi keterangan Susi. Pertama, terkait situasi tanggal 4 Juli 2022 di Magelang, bahwa ia melihat Brigadir Joshua disebut sempat menggendong Putri Chandrawati. Namun Baradae juga mengaku tidak mengetahui alasan apakah sakit atau tidaknya istri Ferdy Sambo tersebut. Kedua, Baradae menyatakan bahwa Ferdy Sambo lebih sering tinggal di kediaman pribadi di Jalan Bangka dibanding rumah pribadi di Saguling. Hal ini bertolak belakang dengan keterangan Susi. Ketiga, menurut Baradae, beberapa bulan lalu Ferdy Sambo sempat terkena COVID-19 dan menjalani isolasi mandiri di kediaman Bangka, bukan di rumah Saguling. Bahkan anak perempuan Ferdy Sambo yang terpapar COVID-19 pun menjalani isolasi mandiri di Bangka. Keempat, Susi sempat mengatakan tidak ada kamar khusus untuk Brigadir Joshua Huta Barat di rumah Saguling.
Sementara Baradae menyatakan bahwa almarhum memiliki kamar sendiri di kediaman Verdi Sambo tersebut, bahkan barang-barang korban ada di sana. Kelima, soal senjata laras panjang ditanyakan juga oleh JPU. Menurut Baradae, saksi pasti melihat senjata laras panjang ini di dalam mobil antara Magelang ke Jakarta. Baradae mengatakan di dalam mobil itu berisi 4 orang dan senjata laras panjang itu pun cukup besar. Pasti bisa dilihat di dalam mobil. Keenam, soal baju putih yang dikenakan saksi Susi dan terdakwa Barada Eliezer. Menurut Baradae, karena baju satu lagi miliknya sedang kotor. Namun menurut majelis hakim ke Barada Eliezer, hal tersebut tidak terlalu penting untuk ditanggapi soal kebohongan-kebohongan Susi yang dibantah Barada Eliezer ini.